Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran fikih. Pada pertemuan yang lalu telah kita sepakati bersama dan telah saya paparkan terkait materi-materi atau bab-bab yang akan kita lalui, yang akan kita pelajari. Nah, hari ini pertemuan yang kedua di semester ganjil, yakni tahun 2019. Insya Allah kita akan mempelajari secara berurut materi-materi atau bab-bab fikih di semester ganjil. Bab yang pertama, insya Allah hari ini akan kita paparkan secara seksama terkait dengan konsep fikih dalam Islam. Tentu kita semua sering mendengar bahwa apa itu fikih. Bahkan kata-kata fikih tidak asing di hadapan kita. Nah, yang pertama mesti kita tahu fikih secara bahasa. Apa sih fikih secara bahasa? Fikih secara bahasa adalah fahmun amik, pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Nah, orang yang memiliki potensi akal maka tentu memiliki kesempatan untuk memahami atau mempelajari akan fikih. Sedangkan fikih secara istilah adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Dalil-dalil yang terperinci itu apa saja? Nah, pertanyaan seperti ini mesti kalian cermati. Tentu dalil yang dimaksud adalah dalil akliyah dan nakliyah. Nakliyah berarti dari Al-Quran, sedangkan akliyah boleh jadi dari akal. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa yang dimaksud secara bahasa, apa itu fikih dan secara istilah, maka mesti kita mengetahui tentang ruang lingkup fikih itu. Apa saja ruang lingkup fikih? Semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Ingat kata-kata mukallaf apa yang dimaksud dengan mukallaf. Ini nanti di akhir pembelajaran kembali akan saya tanyakan. Nah, hukum yang terdapat dalam fikih Islam yakni ada wajib, ada sunnah, mubah, makruh dan haram. Nah, tentu para santri pasti tahu dan sering mendengar kata-kata wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Tetapi perlu kita dalami apa yang dimaksud dengan wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Ada pula kata yang sering kita dengar, sah. Ibadahnya sah, sholatnya sah. Atau sebaliknya, ibadahnya batal. Apa itu batal? Ibadahnya benar. Apakah sah sudah benar? Apakah benar sudah sah? Nah, ini seringkali sama, tetapi tentu perlu dibedakan. Ada salah dan sebagainya. Tapi ruang lingkup fikih pada umumnya adalah ibadah, ada muamalah, ada munakah atau ahwal syaksiyah, kinayah. Nah, inilah ruang lingkup fikih yang akan menjadi pembahasan fikih itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada periodisasi perkembangan ilmu fikih. Ini sejarah, mesti kita tahu. Setidaknya sepintas kita tahu bahwa fikih itu ada periodisasinya menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf. Beliau membagi setidak-tidaknya ada 4 periode. Yang pertama periode Nabi Muhammad SAW yang dibagi 2, ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Pada periode Mekah selama 12 tahun dan beberapa bulan semenjak beliau diangkat menjadi nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Nah, di Mekah ini mayoritas ayat yang turun berisikan hal-hal yang orientasinya akidah, akhlak dan sejarah. Kemudian pada periode Madinah kurang lebih 10 tahun sampai beliau wafat. Dan di periode ini ayat-ayat yang turun itu terkait dengan peranata sosial dan hukum, sehingga terindikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas.
Nah, hal-hal seperti ini tentu menambah wawasan kita untuk memahami bahwa pada prodi Makkah lebih terorientasi kepada ayat-ayat yang terkait dengan akidah, akhlak dan sejarah. Sedangkan pada prodi Madinah yaitu terkait dengan hukum dan peranata sosial. Kemudian selanjutnya setelah prodenya Nabi maka masuklah prodi sahabat. Sahabat adalah di mana Nabi eh, masih hidup. Bahkan ada sahabat yang hidup bersama Nabi, kemudian setelah Nabi wafat beliau masih hidup. Ada juga sahabat yang mendapati sahabat. Itu yang disebut nanti tabi'in, kemudian tabi'in hingga kepada memasuki prodi tadwin. Prodi tadwin identik dengan setidak-tidaknya 4 mazhab. Kemudian masuklah prodi taklid. Di prodi taklid ini identik dengan masa ketika semangat atau himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah. Begitu satu pandangan. Dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistinbatan hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah disebabkan keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Nah, pada prodi taklid ini ada 3 hal setidaknya menambah wawasan anak-anak sekalian yang identik dan dikenal dalam kajian-kajian kitab atau kategori kitab. Yang pertama ada matan, syarah, dan hasyiyah. Matan adalah kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah. Sedangkan syarah merupakan komentar dari kitab matan agar lebih terperinci. Nah, jadi matan, syarah, kemudian ada hasyiyah. Hasyiyah ini penjelasan dari syarah. Boleh jadi ada syarah yang perlu dijelaskan kembali sehingga lebih rinci. Nah, pada prodi taklid ini kemudian hingga saat ini bisa dikata ada pembaharuan kembali umat Islam tumbuh semangat untuk ada himmah untuk melakukan ijtihad yang baru mengingat kondisi sosial dan era perkembangan yang begitu banyak masalah-masalah yang belum diselesaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian bagian D, ibadah dan karakteristiknya. Karena tadi ruang lingkup fikih itu salah satunya ada ibadah. Nah, ibadah secara bahasa adalah ta'ah, tunduk, hina, pengabdian. Al-zillu, at-tamassuk, al-khudu, wa ta'ah. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi perbuatan, perkataan mesti seia dan sejalan. Menurut ulama fikih, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Jadi ibadah tujuan tiada lain dan tiada bukan adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, nah ini yang penting. Mengapa kita diperintah beribadah? Dasarnya dari mana? Dasar tentang ibadah dalam Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian di ayat yang lain di surah Al-Baqarah Allah berfirman, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian sebelumnya agar kamu bertakwa. Kemudian macam-macam ibadah. Ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Apa itu ibadah mahdah? Ibadah khusus, yakni perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah. Itu biasa kita sebut dengan hablum minallah. Ada juga ibadah ghairu mahdah, hubungan antara manusia dengan manusia yang identik dengan istilah hablum minan nas. Kemudian dari segi pelaksanaannya ada ibadah jasmaninya dan ibadah rohaninya, yaitu perpaduan antara jasmani dan rohani, misalnya sholat dan puasa. Ada pula ibadah rohaniya dan maliyah, perpaduan antara rohani dan harta, ya, seperti zakat. Ada juga ibadah jasmani, rohani, dan maliyah, yang ibadah yang menyatukan ketiganya. Contoh seperti ibadah haji. Orang boleh saja sehat jasmaninya, tetapi rohaninya sakit. Atau sebaliknya, ada orang yang sehat rohaninya, ya, paham agama, tetapi tidak sehat jasmaninya. Lalu kemudian tentu tidak akan sempurna
di dalam melakukan amalia ibadah. Ada pula orang yang sehat jasmani dan rohani, tetapi mohon maaf, dia tidak sehat atau tidak mampu dari segi maliyah. Bahkan dia masuk kategori innamas sadaqatu lil fuqara. Mungkin dia terkategori sebagai mustahil yang berhak untuk menerima zakat. Oleh karena itu tiga hal ini mesti seyogianya kita jaga dengan baik. Kemudian dari segi bentuknya, nah, ibadah dalam bentuk perkataan ada lisan, zikir, doa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Ada juga ibadah dalam bentuk perbuatan, seperti membantu atau menolong orang lain, mengurus jenazah. Ada juga ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ada pula ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa. Tentu kita menahan hal-hal yang sebenarnya boleh dilakukan. Kalau kita mampu menahan hal-hal yang boleh, bagaimana dengan yang haram? Tentu kita akan lebih mampu. Dan yang kelima adalah ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang bersalah atau memberikan kemerdekaan, artinya melunaskan hutang orang yang berhutang, atau kalau orang yang berhutang kepada kita, kita ikhlaskan atau kita maafkan. Dan segi kepentingannya, ada kepentingan pribadi, hablum minan nas, yaitu fardiyah, misalnya sholat ini tidak bisa diwakilkan, kepentingan pribadi masing-masing setiap orang. Ada juga kepentingan ijtimai seperti zakat dan haji, yaitu mengumpulkan, kita tidak bisa hanya sendiri, tentu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kemudian prinsip ibadah di dalam Islam, ada prinsip ibadah. Yang pertama ada niat. Ya, kenapa? Karena niat ini menjadi penentu. Innamal a'malu bin niat. Ada keharusan untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan, karena memang Rasulullah diutus bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Selain itu beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Salat zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, subuh ada waktunya. Jangan belum waktunya sholat duhur sudah mau sholat, tidak bisa. Karena syarat pelaksanaan ibadah, khususnya ibadah itu ketika waktunya telah ada atau tiba. Kemudian yang terakhir, tujuan ibadah dalam Islam. Satu tujuan ibadah yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha amrullah. Dengan ridhonya maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebagai penutup, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pemaparan singkat ini, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, semoga kita bisa mengambil secercah atau hikmah-hikmah yang terkait dengan apa itu fikih, sehingga dalam pengamalan, pengabdian kita, penghambaan kita betul-betul dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekian, nanti akan ada tugas-tugas tertentu akan diberikan oleh kami di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.